Kabar baik buat tenaga honorer yang sudah melakukan pendaftaran P3K tahun 2024 di Kementerian Agama. Telah dikeluarkan pengumuman hasil seleksi administrasi P3K di Kementerian Agama tahun anggaran 2024 untuk gelombang pertama. Nomor registrasi dan nama yang tercantum dalam lampiran pengumuman ini adalah pelamar yang memenuhi syarat dan dinyatakan lulus seleksi administrasi. Jadi teman-teman yang ada namanya dalam pengumuman ini itu adalah yang memenuhi syarat saja. Sedangkan yang tidak memenuhi syarat seperti di poin B, nomor registrasi dan nama yang tidak tercantum dalam lampiran pengumuman ini adalah pelamar yang tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak lulus. Jadi yang tidak lulus ataupun TMS itu tidak ada di dalam lampiran pengumuman ini nama-namanya. Mereka hanya bisa melakukan pengecekan nanti di akun SSCSN-nya saja. Buat pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi dapat mengajukan sanggah nih, bisa dilakukan pada tanggal 12 sampai dengan 14 November. Dalam lampiran pengumuman di sini sudah muncul nih nomor registrasi, nama dan jabatan yang dilamar ya. Jadi Bapak Ibu kalau kita ngecek dari pengumuman ini, kita juga bisa melihat nih berapa saingan dalam formasi yang kita lamar. Selamatnya buat Bapak Ibu yang dinyatakan lulus dalam seleksi administrasi untuk Kemenak. Tapi gak ada jenjang karir dan susah mutasi ke Blue Line. Ini untuk P3K ya. Kalau untuk jenjang karir sudah banyak tuh teman-teman yang asalnya jadi guru, sekarang sudah menjadi kepala sekolah. Kalau sekarang masih belum ada jabatan eselon dari P3K itu mungkin saja karena memang masa kerjanya masih kurang. Dan juga terkait susah mutasi, yang disebut dengan susah itu bukan berarti tidak bisa ya. Tetap saja kita bisa mutasi P3K itu selama persyaratannya itu sudah terpenuhi. Jadi buat Bapak Ibu yang mau jadi ASN, baik itu PNS, baik itu P3K, ketika ada kesempatan hajar saja, jangan sampai terlewatkan. Izin masa kerja P3K sampai kapan? Untuk masa kerja P3K itu berdasarkan perjanjian kerjanya yang sudah tertuang di dalam SK. Paling sedikit itu adalah perjanjian kerjanya adalah 1 tahun. Dan untuk paling lamanya itu terserah nanti kebijakan di Pemdanya masing-masing. Terus sampai kapan para P3K ini bisa diangkat menjadi P3K ataupun bisa perpanjangan kontrak? Para P3K bisa diperpanjang kontraknya sampai dengan usia maksimal sesuai dengan jabatan formasi yang didudukinya. Ada yang bisa sampai 60 tahun, ada juga yang sampai 58 tahun. Jadi tergantung nanti posisi jabatan yang didudukinya. Sampai maksimal usia pensiun sesuai dengan aturan ASN. Saya PPG Pak, bisakah saya mendaftar di kabupaten lain karena di kabupaten saya tidak ada formasi. Dalam pendaftaran P3K tahun 2024 ini kita tidak bisa melakukan pendaftaran di instansi lain. Dan yang disebut dengan instansi itu adalah dalam lingkup PPK atau pejabat pembina kepegawaian dalam lingkup kabupaten, kota ataupun provinsi. Jadi kalau kita mau melamar di luar instansi atau di luar kabupaten maka kita tidak bisa karena kita hanya diperbolehkan melakukan lamaran P3K ini dalam satu instansi saja tempat kita bekerja. Maksudnya paruh waktu itu khusus untuk yang tidak lulus administrasi ya Kak. Tidak lulus administrasi atau TMS ya saat pengumuman hasil seleksi administrasinya. Sesuai dengan mekanismenya yang sudah tertuang dalam keputusan Menteri Pan-RB nomor 347 tahun 2024, di situ sudah ada tuh diktum terkait dengan P3K paruh waktu. Di sana sudah disebutkan bahwa dalam hal pelamar yang sudah mengikuti semua tahapan seleksi tapi tidak mendapatkan formasi maka akan diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Jadi P3K paruh waktu itu diambil dari teman-teman pelamar P3K tahun 2024 ini yang sudah lulus seleksi administrasi dan juga sudah lulus seleksi kompetensi tapi tidak mendapatkan formasi. Jadi bukan buat teman-teman yang tidak lulus seleksi administrasi ya. Kalau misalkan yang TMS dalam seleksi administrasi mungkin kita akan nunggu kebijakan baru di tahun 2025. Harapannya adalah mudah-mudahan ada pendaftaran P3K untuk gelombang ketiga di tahun 2025. Tahap 1 ini apakah memang lolos semua? Nanti kan tahap 2 beda ujiannya sama tahap 1. Seleksi P3K tahun 2024 ini memang dibagi 2 gelombang ya. Untuk gelombang pertama itu bisa dilamar oleh tenaga honorer kategori 2 dan juga honorer yang terdata di database BKN. Sedangkan nanti untuk di gelombang 2 itu untuk tenaga honorer yang minimal bekerja 2 tahun di instansi pemerintah. Terus pertanyaannya apakah di gelombang 1 ini akan lulus semua? Itu akan jawabannya dikembalikan kepada ketersediaan formasi yang disediakan oleh instansi daerahnya masing-masing. Jika instansi daerahnya menyediakan formasi sesuai dengan jumlah honorer, maka dipastikan tahap 1 ini akan bisa lolos semua menjadi P3K penuh waktu.
Sedangkan kalau misalkan kekurangan formasi, maka bisa saja tahap 1 pun ini bisa menjadi P3K paruh waktu. Dan nanti untuk gelombang 2 pun, kalau misalkan nanti ketersediaan formasi masih ada, maka itu bisa jadi full waktu juga untuk gelombang 2. Bukan passing grade, begini sistem kelulusan P3K tahun 2024. Passing grade umumnya ditetapkan saat pelaksanaan seleksi P3K untuk menetapkan nilai minimum yang harus diperoleh oleh pelamar agar lulus dalam tes kompetensi. Namun di tahun 2024 ini kelulusan peserta seleksi P3K tidak ditentukan oleh passing grade. Perubahan ini diharapkan dapat memberi kesempatan yang lebih adil bagi seluruh peserta seleksi. Selain itu, sistem ini juga dapat mengatasi masalah tenaga non-aparatur sipil negara atau non-ASN yang telah bekerja bertahun-tahun di instansi pemerintah. Pelamar dapat dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Demikian bunyi peraturan dalam Surat Keputusan Menteri Pan-RB nomor 347 tahun 2024. Dengan sistem ini, setiap pelamar akan bersaing berdasarkan peringkat nilai yang didapatkan dalam CAT. Kalau rankingnya rendah, gimana Min? Apa bisa lulus atau tidak? Nah, inilah enaknya seleksi P3K tahun 2024 ini tanpa passing grade. Yang ada hanyalah perankingan. Jadi mau berapapun nilai kita bisa lolos P3K tahun 2024 ini. Dengan persyaratan adalah ketersediaan formasi di instansi daerahnya masing-masing. Sehingga Bapak Ibu yang sudah lulus seleksi administrasi tinggal satu langkah lagi untuk mengikuti seleksi kompetensi. Dan nanti kita bisa ditetapkan menjadi P3K tahun 2024 ini kalau misalkan formasi yang disediakan oleh instansi daerahnya itu tersedia. Dan kalau misalkan tidak mendapatkan formasi, maka kita bisa jadi P3K paruh waktu. Saya tidak mau daftar P3K paruh waktu, mendingan honorer, mau dipecat silahkan. Pemerintah secara resmi membuka seleksi P3K tahun 2024 dengan dua kategori, yakni P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. P3K penuh waktu adalah bagi pegawai yang lulus dalam seleksi P3K tahun 2024 dan mendapatkan nilai tertinggi di formasi yang dilamarnya. Sementara itu, P3K paruh waktu adalah bagi honorer yang tidak lulus dalam seleksi P3K tahun 2024 karena tidak mendapatkan nilai tertinggi. Adanya P3K paruh waktu ini sebagai upaya dari pemerintah untuk memberikan kesempatan yang sama kepada setiap honorer yang telah mengabdi di instansi pemerintahan, supaya bisa tetap bekerja di instansi pemerintahan dan memiliki kesempatan yang sama sebagai ASN dan mendapatkan NIP. Jadi buat Bapak Ibu yang memiliki kesempatan untuk mendaftar menjadi P3K di tahun 2024 ini, lakukan pendaftaran jangan sampai tidak sama sekali. Karena ini sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menyelesaikan tenaga honorer di instansi pemerintah.